wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita berikan kepada Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, ya, terutama nikmat berupa hidayah kepada kita sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan juga kepada kita semua sebagai umat Rasulullah. Jemaah rahimahullah, apabila Allah telah memberikan hidayah kepada manusia, maka tidak akan ada yang mampu untuk mencegah masuknya hidayah tersebut. Dan pada sore hari ini kita akan menjadi saksi ikrar syahadatain dari satu keluarga yang berisi ibu dan kedua putra putrinya yang kembali mendapatkan hidayah untuk kembali pada agama fitrahnya, yaitu agama Islam. Kenapa kembali? Karena pada dasarnya ketika manusia dilahirkan, maka dia dalam keadaan suci dan beragama Islam, berserah diri kepada Allah. Tapi kemudian lingkungannya lah yang membuat manusia itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi lingkungannya lah, lingkungan kita lah yang bentuk agama kita. Bersyukurlah kita yang diberi hidayah untuk tetap beragama Islam daripada orang-orang yang diberi hidayah untuk kembali pada Islam. Agar lebih memudahkan, maka kita akan melakukan ikrar syahadatain ini satu persatu saja. Yang pertama kepada Ibu Esther Widiawati, monggo kami silakan. Alhamdulillah, yang pertama kali akan saya tanyakan kepada Bu Esther, Mbak Widya, dan Mas Stephen. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada paksaan bagi Anda semuanya untuk memeluk Islam? Tidak ada, ya. Jadi karena kehendak sendiri untuk beragama Islam. Kemudian apakah ada yang menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu atau hadiah bila memeluk Islam? Tidak ada yang janjikan apa, ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, kenapa kok tertarik dengan Islam? Ada sesuatu hal? Dipakai minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab, Pak Ustadz. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya sudah sekitar 3 tahun belakangan ini saya belajar Islam, gitu, dan anak saya yang perempuan juga sama. Jadi kami memutuskan untuk mu'alaf. Nah, setelah kami sudah belajar Islam, saya berdoa buat anak saya yang laki-laki dengan harapan seorang ibu ingin bawa anaknya juga biar kami bareng-bareng, gitu. Masya Allah. Dan pada akhirnya kurang lebih beberapa hari yang lalu, pas sebelum sholat subuh, anak saya yang laki-laki dia bilang sama saya, "Mah, adek pengen mualaf juga," dia bilang gitu. Awalnya kami berdua masih ragu, Pak Ustadz, gitu, karena ya kayaknya belum pas gitu. Tapi karena keteguhan hati dia juga, pada akhirnya adek sudah memutuskan untuk mualaf, mah, gitu. Dan akhirnya hari ini kami bareng-bareng, Pak Ustadz. Semoga Allah mendekatkan keluarga ini lebih dekat. Amin, amin, ya. Nanti mempertemukan nanti di surga Allah. Nanti akan saya bimbing untuk bacaan yang ininya bisa bersama-sama
tapi nanti syahadatnya satu-satu saja biar lebih jelasnya. Nah, bisa nanti yang saya bisa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Esther Nendiawati, tempat tanggal lahir Madiun 20 September. Nama saya Lydia Natalia Angelina Putri, tempat tanggal lahir Kediri 2 Juni 2001. Nama saya Steven Samuel Putra Bastian, tempat tanggal lahir Pare 2 April 2003. Dengan penuh sadar dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini hari Ahad tanggal 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau 23 Oktober 2022 Miladiyah. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita doakan supaya Ibu Esther dan kedua anaknya ini tetap bisa istiqomah di dalam Islam, istiqomah kemudian berakhir dengan husnul khotimah dan bertemu lagi di jannah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan ini ada sedikit kenang-kenangan dari Mu'alaf Center dan nanti di buku lagu badan juga pada yang Putri dan Afan bisa bersalam kepada Mbak Esther dan Ibu Esther dan Mbak Lydia. Ya, monggo silakan. Yang perempuan serabut. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita musafir dari Marbot Rel Masjid. Kebetulan qadarullah kita hari ini setelah berkegiatan di 0 km, lalu kita mampir sholat asar di sini. Kita melihat saudara kita alhamdulillah masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah, semoga Allah meridhoi dan semoga istiqomah lagi. Dan semoga keluarganya diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan semoga bisa bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Takbir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini sudah terlaksana prosesi syahadat dari Bu Esther dan dua putra dan putrinya nggih. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mungkin setelah perjalanan panjang alhamdulillah Allah beri kesempatan sore ini bisa mengikrarkan 2 kalimat syahadat gitu ya. Sebelumnya Bu Esther ini agamanya apa? Saya kalau ikut orang tua Nasrani, Mbak. Nasrani Itu, iya. Kristen. Putra dan putri juga ikut ya? Iya, mereka berdua juga sama Kristen juga. Dulu awal kenapa sampai titik di mana turning point-nya sampai Wester memutuskan akhirnya saya pilih Islam. Jadi awalnya tuh gini Mbak Lia, pada waktu itu jujur ya, saya waktu sempat tinggal di Batam. Jadi tahun 2007 ke Batam, sempat bekerja di sana.
Kemudian seperti biasa lah ya, gereja, terus anak-anak ikut, pada akhirnya mereka juga ke gereja, dan kebetulan kami aktif di gereja, seperti itu. Sampai satu hari itu kurang lebih di tahun 2010 ya, kami sudah mulai berpikir nih, perasaan dari kecil sampai dengan usia pada waktu itu, tapi tidak mendapatkan sesuatu, tidak, kalaupun berubah, tapi pasang surut gitu ya. Apa sih kira-kira ada sesuatu yang nggak pas gitu. Nah sampai itu jujur kami belajar agama, banyak agama lah, ibarat sampai dengan agama Yahudi kami pun belajar gitu ya. Nah sampai di satu hari waktu itu kebetulan saya sudah bekerja di Bandung. Waktu di Bandung kami masih belajar agama Yahudi nih ceritanya. Sampai kami pergi ke Jakarta. Di Jakarta setiap hari Sabtu itu kami bertemu dengan seorang rabi. Jadi rabi itu kan panggilan untuk imamnya agama Yahudi ya. Nah, sempat kami ngobrol dan beliau memang asli orang Israel. Nah, gitu belajar sama beliau. Nah, ternyata dari situ kami berdua setiap kali pulang gitu kami selalu diskusi gitu ya Mbak. Ternyata antara agama mereka dengan Islam itu hampir sama ya. Kita nggak ada pikiran ke Nggak ada, tapi kita sering kali ngobrol ya. comparison kayak apa yang kita dapat hari ini di situ sama yang udah kita pelajarin sebelumnya. Jadi kok nggak sinkron, saling tabrakan. Ada yang di sini bilang enggak, di situ bilang iya, di situ bilang iya, di sini bilang enggak. Jadi mikir lagi, kok kayak gini sih. Terus udah kita coba buat telaah bareng-bareng. Terakhir waktu itu ada kendala ya Ma. Rabi mutusin karena ada masalah sama pribadi dia di Jakarta, jadi Rabi mutusin buat pindah ke Bali. Di situ Rabi juga sempat ngomong, kalau Mbak masih pengen belajar, nggak apa-apa, belajar aja agama Islam karena emang nggak beda jauh. Rabinya sendiri nyaranin, dan Mereka juga ada azan juga. iya ada juga. Jadi tata ibadahnya tuh hampir sama, dan yang perempuan tuh harus ditudung di situ. Terus Rabi bilang, kalau pengen belajar lagi, belajar aja agama Islam, soalnya paling sama plok itu agama Islam gitu. Di situ Tidak menyarankan untuk balik lagi boleh, benar nggak boleh. gitu. Jadi ini salah satu kisah atau apa ya yang dilewati sempat dilewati ya, Wester dengan anak-anak ya waktu itu ya. Nah setelah itu apa kan sudah kehilangan nih sosok si rabinya ini udah nggak ada nih. Berarti gimana? Apa langsung ke Islam kah atau gimana? Belum, waktu itu belum. Kami masih tetap belajar ya. Kami tetap menjalani agama kami pada waktu tetap menjalani agama Yahudi. Masih ke gereja? Enggak, agama Yahudi. Yahudi. Kami nggak ke gereja. Terakhir 2010. Oke. Tapi kami tetap belajar menjalani agama Yahudi. Tetap. Jadi ada azannya juga. Terus pada waktu maghrib itu juga ada. Itu Jadi maaf di Bandung. di Bandung, jadi kami di rumah beribadah sendiri, Mbak Lia. Jadi ya kayaknya kayak ngejalanin sholat 5 waktu, hampir sama seperti itu ya kayak. Sebenarnya tata cara ibadahnya tuh sama ternyata. Sama. Yang perempuan kalau dia belum menikah harus ditutup. Terus kalau yang sudah menikah nggak Harus. apa-apa. Kebalik, kalau yang sudah menikah harus tutup, tapi kalau yang belum menikah dia boleh dibuka. Dia boleh tidak pakai, tapi dianjurkan ketika dia beribadah harus pakai. Harus pakai. Gitu. Terus juga sebelum mulai itu ada azannya juga. Tapi memang pakai bahasanya bahasa Ibrani. Pure bahasa Ibrani. Pure Ibrani. Mungkin kalau agama Islam kan kita pakai bahasa Arab. Jadi sehingga itu kenapa dibilang Rabi itu tidak beda jauh dengan agama Islam karena pakemnya sama. Jadi kalau kita beribadah dalam bahasa Arab, kita nggak ada terjemahan kan ya Mbak Lia. Ibrani juga sama, kita nggak ada terjemahan. Jadi nggak ada dihafalkan Alkitab. hanya bahasa Ibrani Betul. saja. Walaupun ada itu namanya sama tafsir ya. Tafsir juga Kita ada terjemahan tafsir. itu pun sama isinya sana. Jadi kan kalau di sana di seberang setiap tafsiran beda penerbit beda Artinya penulisan. juga. Tapi kalau di sini kalau di Yahudi ya mah agama Yahudi kalau tafsirin ke bahasa Indonesia mau belinya itu kita nggak beli tapi kita fotokopi. Kita fotokopi Jadi bukan isinya sama. patokannya itu Mbak Lia. Nggak diajarin bebas. Nah itu sampai suatu hari, kalau saya pribadi waktu itu dari Bandung saya pindah dinas ke Jogja. Sampai satu hari waktu saya tidur, itu tadi mau menjelang subuh, tiba-tiba antara sadar nggak sadar kayak ada tiga orang. Beliau tuh pakai jubah,
pakai sorban. Cuma memang wajahnya nggak kelihatan, cuma kelihatan putih aja sih, kelihatan ada kayak cahaya gitu. Dan beliau itu selalu bawa tasbih. Nah waktu itu beliau yang jadi berdirinya tuh selalu gini, udah sampai merinding. Sini 1, di sini 2, jadi segitu. Nah beliau selalu bilang, waktu itu beliau bilang ini, coba baca surat An-Nas, dibilang itu. Terus, nah antara sadar nggak sadar saya baca sampai waktu itu saya kebangun pas azan subuh. Dari situ semakin menguatkan saya untuk memeluk agama Islam. Tapi ketika saya memutuskan sudah mengucapkan kalimat syahadat, di situ ada beban saya untuk bawa anak saya yang ini, gitu. Ya, setidaknya ketika nantinya kita berpulang, kita bisa ketemu lagi di sana. Itu yang kita bisa dikumpulkan bareng-bareng. Setidaknya ketika saya sudah tahu jalan kebenaran itu seperti apa, anak saya juga jangan sampai terhilang. Gitu. Saya cuma bilang sama Allah, kalaupun kami berdua sudah diberikan hidayah sampai dengan hari ini, saya juga pengen anak saya laki-laki juga bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Saya berdoa seperti itu. Pada waktu dia masih di Kediri, dia sempat bilang kalau dia mau mualaf. Waktu itu jujur kakaknya masih nggak yakin. Karena jujur tante kayak tiba-tiba gitu ya. Terus juga kan saya mikir dia, nih anak bercandaan apa enggak? Karena sekalinya dia masuk, dia nggak boleh bercanda, dia harus bener-bener ngejalanin, maksudnya ngejalanin tanggung jawabnya itu berat loh, nggak gampang gitu. Saya masih mikir kayak beneran kamu teh nggak main-main. Sempat sampai kemarin juga waktu dia bilang ke mama gitu, saya cuma ngomong mama yakin Steven beneran niat dia serius, karena kalau dia udah masuk dia nggak bisa main-main lagi. Terus ya terakhirnya saya nanya ke dia, kamu kenapa mau mualaf? Terus dia cuma ngomong dia pengen semuanya jadi lebih baik lagi, Hidupnya lebih baik lagi ya Nengnya. Seperti itu. Berarti ini saya mau tanya langsung sama, manggilnya apa nih? Steven aja? Eyang cerita katanya baru 2 bulan ternyata Di Jogja. Di Jogja, iya. Sebelumnya di Kediri sama bapaknya. Nah, baru 2 bulan terus tinggal dengan ibu, dengan kakak, dengan Eyang ya, yang Kakung dan Eyang Lutfi. Apa yang membuat akhirnya kok kayaknya sekarang deh? Apa yang membuat akhirnya kamu memutuskan untuk masuk Islam aja deh? Gitu. Karena jujur yang kalau misalnya selama di Kediri itu memang sudah selama 3 tahun itu memang udah nggak pernah ikut kebaktian atau apa. Nah terus kayak waktu di Kediri tuh suatu malam tuh kayak nggak bisa tidur, bener-bener kayak di kamar tuh rasanya panas banget. Padahal tuh semua pendingin udah nyala. Terus kayak tiba-tiba mikir gitu loh, aku udah lama nggak ikut kebaktian atau apa aku belum nemuin tujuan gitu. Terus akhirnya mikir, ya udahlah aku kayaknya emang harus balik ke jalan ini lagi, jalan yang bener. Ya selang beberapa waktu udah pindah ke sini, itu setiap hari itu kebangun sekitar jam 2 atau jam 3 jam segitu. Terus kayak suatu malam kebangun jam segitu juga, reflect gitu, bilang ke mama, "Mah, Adik pengen mualaf." Dan ya udah kejadian sekarang. Sekarang gimana? Sudah masuk Islam, perasaannya gimana? Sudah lega kah? Apa gimana? Udah lebih lega. Nah setelah ini kan Steve juga pasti udah tahu ya, dalam Islam tuh kita kan wajib sholat, ya kan? Kalau yang kemarin mungkin kebaktiannya seminggu sekali. Nah ini sholatnya 1 hari 5 kali. Kira-kira sanggup nggak? Sanggup Ya, insya Allah sanggup. Insya Allah sanggup. Kita doakan mudah-mudahan Steve bisa lebih mudah nanti proses belajarnya, Mbak Lydia juga, Wester juga. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan lah, kelancaran di setiap proses belajarnya. Jadi lebih mudah hafal, lebih mudah untuk melaksanakan gitu ya. Banyak nih beberapa orang tuh menghubungi kami kan, Mualaf Center tuh, tapi tuh menghubungi masih ada ketakutan, keraguan. Akhirnya
nanti mundur gitu ya. Ada nggak sih saran atau pesan dari Bu Esther dan anak-anak, mungkin dari Steve, dari Lydia, apa ya yang bisa membuat orang tuh mantap gitu, berani untuk ambil keputusan untuk bersyahadat? Coba mungkin Lydia mau. Kalau dari saya sendiri, semisalnya emang udah ada, merasa kayak udah ada panggilan buat masuk ke Islam, nggak apa-apa, coba dijalanin. Karena kan kita masuk ke Islam tuh kita sama-sama belajar, ya kan Tante? Kita belajar bareng-bareng. Maksudnya nggak ada segala satu yang instan langsung, wah kamu orang bener nih. Kan enggak, semuanya ada proses. Jadi kalau memang masih ragu, nggak apa-apa, kamu mantepin lagi diri kamu. Kalau kamu udah mantap, eksekusi langsung aja. Cuman satu hal yang pasti, kalau memang dari lingkungan sekitar tuh pasti berat banget sih. Karena lihat sendiri juga ngalamin, kayak pasti banyak orang yang nggak suka sama keputusan yang bakal diambil nanti, yang kamu ambil nanti. Cuman nggak apa-apa, pikirin dulu diri kamu sendiri. Selama diri kamu ngerasa nyaman, jalanin aja deh. Walaupun bakal sulit ke depannya, maksudnya menerima penerimaan dari keluarga nggak gampang, dari sekitar juga orang-orang pasti ngerasa kayak kok gitu sih. Tapi nggak apa-apa, jalanin aja. Karena kalau kamu udah coba buat masuk ke Islam, kamu bakal dapet banyak banget keluarga baru. Gitu, banyak banget saudara juga yang baru gitu. Apa yang dirasakan tadi pas di sini? Ini kan salah satu masjid yang bersejarah juga ya, di Jogja, salah satu masjid tua. Rasanya gimana bisa bersyahadat di sini? Rasanya kayak throwback, terus berasa gemeter, merinding gitu. Bener-bener merinding yang amazing banget, kayak wah gini tuh rasanya syahadat, banyak orang yang lihat gitu, banyak lebih excited sih rasanya. Gimana tadi? Disaksikan banyak orang, tadi yang masih selamat juga banyak. Iya. Apa? Kalau misalnya waktu ngucapin kalimatnya, waktu bersaksi tadi, itu jujur aja kayak badan tuh enteng, tapi gemeteran. Iya. Tadi megang bolpen atau megang mic itu kayak gemeter banget, tapi tahan. Nah, terus ketika sudah selesai tadi yang disalamin banyak orang, kayak ngerasa aja ini komunitasnya ternyata positif banget. Emang apa udah kayak deket banget gitu rasanya. Padahal baru ketemu. Iya. Jadi lebih, kalau misalnya ditanyain gimana perasaannya waktu udah masuk ke Muslim, ya saya bisa jawab lebih tenang, lebih plong, lebih senang juga. Ya.